Oke, kita mulai ya. Soalnya tadi udah telat. Nah, pagi ini tuh mau briefing terkait teknisnya nih. Kemarin kamu udah dikasih tahu ya bahwa tuh kamu tuh nanti tugasnya buat ngambilin data dari sosial media, terus nanti diolah kan, dicari lah gitu ya. Intinya best practice buat ngambilnya gimana, nanti buat ngolah atau analisa itu analisa apa aja gitu. Nah, jadi kalau dilihat secara alur kan tanda kutip kamu harus tahu dulu kan cara ngambilnya gimana ya kan. Soalnya kan nggak mungkin dong tiba-tiba aja suruh tolong analisa ini analisa itu gitu ya. Nah kamu kan harus tahu dulu tuh datanya gimana kan. Bentar, kemarin mana ya. Nah sebentar itu di apa reponya Nutrifo Data Science itu ada bagian learning forum. Nah itu nanti kamu lihat aja yang nomor 2 ya gitu. Ini tuh sebetulnya learning forum buat anak-anak MSIB. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan, saya bisa bikin learning forum gitu. Nah kebetulan kalau kalau dulu ya, yang learning forum yang batch ke-6, batch ke-5 ya, batch ke-5 ya, itu tentang web scraping. Nah itu kalau pengen lihat nanti lihat aja di sini gitu ya. Nah ini di kamu ini saya kasih judulnya social media listening. Nah di sini belum ada isinya sama sekali, masih kosongan. Tapi saya drop semua jurnal yang apa, yang kira-kira dibutuhkan itu ada di situ semua. Jadi kalau kamu pengen apa, pengen baca-baca nanti silakan dilihat di situ sih ya gitu. Tapi nanti ini materi trainingnya nanti saya masukin juga ke sini nanti gitu, nanti biar apa, biar nggak hilang lah ibaratnya gitu ya. Nah cara gambar gimana ya, bisa nggak gambar pakai apa sih? Ngegambar bikin itu diagram. Nah, jadi kan sebelum kita analisa gitu ya, kan harus ada datanya dulu tuh, baru bisa masuk ke analisa kan, gitu ya. Nanti dari analisa baru keluar outputnya kan. Nah, masalahnya adalah gimana kita ngelakuin analisa kalau datanya nggak ada, gitu ya. Nah, permasalahan pertama tuh ngambil datanya dulu kan. Nah, cara ngambil datanya gimana? Nah, karena datanya ini adalah nanti adalah apa ya, sosial media kan, sosial media. Nah, jadi ini kamu harus ambil dulu nih, gitu. Nah, cara ngambilnya itu ada berbagai macam cara sih sebenarnya. Kalau cara yang paling rumit gitu ya, itu ada yang namanya tuh web scrape namanya, web scraping. Nah, web scraping itu ada beberapa macam cara tuh. Yang pertama itu kamu bisa ibarat kata ya, bikin sendiri gitu. Bikin sendiri scriptnya. Jadi kalau misalkan kamu biasa pakai Python itu ada apa, Beautiful Soup ya. Kalau di R itu ada Selenium, ada Airvice gitu. Mungkin kalau pernah dengar gitu ya. Python. Ini ada Selenium juga ya. Ada Selenium, ada Beautiful Soup. Nah, kalau CR juga ada. CR itu ada yang namanya Arves sama tadi Selenium juga. Nah, ini kalau pengen tahu lebih detail ya, kamu bisa lihat di sini ya. Oh enggak, ini di yang pertama nih, web scraping yang di sini. Nah, ini saya udah jelasin. Terus nanti kalau misalkan pengen apa, uh, tahu caranya gitu ya. Nah, ini bisa lihat di sini nih, di blog saya di sini ya, gitu. Nah, jadi itu simpelnya gini, gitu ya. Ini kalau mau bikin sendiri, gitu. Nah, gimana kalau nggak mau bikin sendiri? Kan fokus tugas kamu itu kan pas magang kan bukan membuat untuk ngambilnya kan, tapi nganalisanya kan, gitu. Nah, jadi ini kita mendingan kita pakein aja, pakai jasa layanan yang ada, gitu. Nah, nanti ini ada yang bayar, ada yang free, gitu. Ya tentunya kalau yang free ada ini ya, freemium lah ibaratnya gitu ya. Freemium ini pasti ada batasannya gitu, dan tentunya nanti ada beberapa hal yang masih dibayar.
Nah ini nggak usah takut, nanti kalau misalkan ada bayar-bayar nanti dibayar ini. Gitu ya. Nah, untuk jasa layanan yang ada, nah ini bisa macam-macam nih. Kamu bisa nanti bisa googling sendiri lah ya. Tapi saya akan coba share dulu satu satu layanan yang biasanya, bukan biasa sih, yang emang pernah kita pakai gitu ya. Itu ada yang namanya tuh Epify. Pernah denger nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Si Epify ini. Nah ini nanti Spotify. hmm? Spotify. Epify. Epify. Kamu pernah pakai apa? Bentuk jasa dan layanan itu kayak gimana? Nah jadi ini alih-alih kita bikin skrip, ini kita tinggal apa ya? Tinggal klik aja gitu. Oh, Gitu. Nanti untuk yang lain bisa cari sendiri ya. Nanti ini apa namanya? Cari sendiri. Nanti kamu tinggal ini ya. Nanti kolom apa di saat nanti presentasi gitu ya, atau di progres mingguan. Nah kamu nanti bisa cerita nih selain Epify apa aja gitu. Nanti bisa kamu rangkum lah ibaratnya plus minusnya apa gitu ya. Nah di sini saya mau jelasin dulu yang si Epify. Epify itu bentuknya kayak gini nih. Di epify.com gitu ya. Kamu tinggal sign up aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan butuh yang tanda kutip berbayar kan, kalau berbayar kan harus masukin kartu kredit segala macam. Ntar pakai akun saya aja nggak apa-apa, gitu ya. Karena sebenarnya gini sih, tiap kali kita daftar ya, kita nanti dapat apa kayak kredit itu $5, gitu. Nanti $5 itu nanti baru kita bisa, intinya gini, dia ini kan nggak gratis. Tiap kali kita nge-scrap atau kita ngambil data itu pasti butuh kredit gitu. Nah kebetulan kita dapat 5 kredit $5 gitu ya. Nah itu tuh biasanya $5 tuh kita nggak pernah lewat lah, jarang banget lewat. Dan itu tuh setiap bulan tuh di reset gitu. Jadi misalkan kamu bulan ini udah pakai misalkan $4, nah nanti tiba-tiba nanti di bulan depan nanti angus, mulai lagi dari nol gitu. Enak gini ya gitu. Nah ini kalau nanti pertama kali login itu ya, ini nanti kosongan sih. Nah ini paling enak tuh ya kalau kayak layanan-layanan kayak gini ya, kamu bisa loginnya tuh based on ini aja, pakai kamu punya GitHub akun GitHub gitu, jadi biar nyambung sekalian. Nah nanti di bagian sini nanti ada store di sini ya. Nah itu anggap tuh ini tuh kayak marketplace aja, kayak marketplace buat ngambil data apapun itu. Nah ini nih ibaratnya nih orang-orang nih udah bikin semacam apa ya, semacam kalau di Hugging Face model gitu ya. Jadi orang-orang tuh udah bikin, di sini nyebutnya aktor ya. Itu tiap orang itu yang baik hati itu mereka udah bikin layanannya sendiri lah gitu untuk ngambil datanya. Nah kamu tinggal gunain aja gitu, tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah contoh misalkan kamu kan ditugaskan Instagram sama TikTok gitu ya. Nanti misalkan kalau Instagram nah ini ada banyak nih layanan nih, ada scraper buat apa nih, macam-macam lah, nanti kamu tinggal lihat gitu ya. Karena ini apa ya, itu tadi beda-beda. Ini kan kalau yang kayak Epify berarti yang bikin Epify, tapi kalau kayak gini nih, nah ini Api Dojo gitu ya. Nah ini yang bikin si Api Dojo gitu. Nah masing-masing punya plus minus gitu. Nah jadi memang mesti ini sih, mesti apa namanya, mesti tadi tuh nanti sekalian kamu klasifikasikan. Kalau misalkan kalau saya pengen cuma ngambil profil Instagram, nah ini pakainya yang mana ya gitu. Kalau misalkan mau ngambil videonya gitu ya, pakainya yang mana gitu. Atau mau ngambil postnya atau mau ngambil komennya. Nah, ini kan contoh nih, kalau komen ini komen doang kan. Gitu, ini contoh nih misalkan saya pengen ngambil hashtagnya doang gitu ya, udah pilih yang ini. Nah nanti di hashtag ini, nah ini nih tinggal diisi aja hashtagnya apa gitu. Ini contoh kemarin hashtag kita nomor otot ya. Kalau kemarin pas apa, angka anti melihat ya, angka anti melihat. Nah ini nih contoh hashtagnya si Hilo ya kemarin ya di Instagram kan, angka anti melihat. Nah ini kan kalau udah misalnya kayak gini gitu ya, terus ini misalkan nomor post per hashtag gitu ya. Nah ini terserah nih, kalau mau dinaikin tentunya bisa ya, tentunya kalau makin banyak kredit yang kita pakai kan makin banyak
gitu. Nah makanya biasanya gini, kalau untuk tahap yang pertama, yang 1,5 bulan pertama kan kamu explore tuh. Nah kalau explore kamu nggak usah banyak-banyak ininya, gitu. Ya mungkin 10 aja cukup. Intinya eksplorasi. Kalau mau nyari data apa, pakai yang mana, ini ya gitu. Nah ini contoh kayak gini gitu ya. Ini kalau udah kayak gini, coba ya save and start gitu ya. Nah ini kita tinggal menunggu aja nih. Cepet sih harusnya, nggak nyampe jam-jaman gitu ya. Bisa sih semenit 2 menit gitu. Tapi kalau untuk outputnya sendiri Kak, itu plus minusnya ada nggak sama yang web scraping sendiri? Nah kalau web scraping sendiri tuh kan ini, kalau web scraping sendiri tuh lebih customize kan. Kita bisa ngambil sesuai yang kita mau kan. Nah tapi ya kelemahannya untuk mentargetkan apa yang kita mau tuh agak susah gitu. Jadi yang ini tuh lebih inilah, ini tuh lebih standar lah. Kalau emang begini ya begini doang gitu hasilnya gitu. Nah ini contoh kayak gini nih. Gitu ya. Ini kalau mau di all field gitu ya. Nih jadi kayak ini ada fotonya share by siapa gitu ya. Captionnya apa. Ini ada komennya berapa. Ini ada dimensi ini ya, dimensi fotonya ya. Nah ini fotonya nih, fotonya tapi masih dalam bentuk apa namanya, link ya. Kalau mau di ini harusnya tinggal diklik aja. Nah ini keluar kayak gini. Tuh kan. Terus tuh apa lagi tuh tadi? Coba preview tab. Ini kayak gini. Captionnya segala macam. Ini ke kanan ada apa aja ya? Oh banyak ke kanan nih, ada apa nih? Username, terus macam-macam lah gitu ya. Ada banyak nih ke kanan, ada banyak gitu. Nanti kamu tinggal dicek aja gitu. Dari data yang ini yang dibutuhkan itu datanya apa aja. Jangan-jangan cuma teksnya doang gitu ya. Number of comment, first commentnya, hashtagnya segala macam gitu ya. Post in kapan gitu ya. Siapa yang ini gitu. Nah jadi memang masih di ini sih, masih dieksplor gitu ya. Untuk masing-masing itu gimana. Nah ini kayak gini ya, ini contoh nih. Misalkan durasinya 49 detik, harga yang dikeluarkan cuma 0,023, ini kan masih murah. Gitu, makanya nanti mungkin nggak usah banyak-banyak. Intinya kita pengen tahu doang sih, masing-masing layanan itu tuh data yang kita bisa ambil tuh apa aja. Nah ini kalau udah, tinggal di export aja. Exportnya mungkin CSV aja kali ya, atau Excel gitu. Kamu bisa pilih salah satu sih. Gitu ya. Nanti kalau udah ya udah gitu ya. Nah ini untuk yang Shopify gitu. Jadi nanti kalau berdasarkan pengalaman sih saya belum pernah nemu yang lain ya, mungkin karena belum pernah ekspor juga yang lain gitu ya. Tapi Shopify ini lumayan oke sih gitu. Jadi setahu saya ini pun kalau nanti kamu belum sempat untuk di save gitu ya, nanti pas kita lihat di home, iya ada di sini ya nih, kayak gini nih. Oke, ini ada tanggal-tanggalnya kan, gitu. Succeed itu, jadi bisa di ini nih, gitu sih. Nah, jadi nanti tinggal dicek aja tuh, ada apa aja. TikTok juga ada sih. Nah, TikTok juga ada nih. Nanti tinggal dicek aja, kira-kira yang diperlukan tuh apa aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak terkait si Shopify ini? Udah, cukup. Coba ya. Ya. Gitu. Ya, coba. Iya, nanti coba-coba aja nih. Jadi nanti nggak usah nggak usah buru-buru buat nyobainnya. Kemarin Irma udah cerita belum kapan kita bisa progres lagi? Belum, katanya untuk 1 minggu ini selesaiin dulu PLK ya? PLK, ya. Oke. Ya wes, jadi nanti tugas kamu sampai nanti progres yang minggu yang pertama itu mungkin bisa ini dulu nih, explore yang si ini. Oke. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya tuh kita pengen tahu lah data apa yang bisa diambil terus pakai layanan yang mana gitu ya. Nah nanti kalau udah baru kita masuk ke ininya kan, ke ke analisanya gitu. Nanti dari sini Shopify ke datanya. Nah, analisanya gimana? Analisanya ada apa aja? Nah, makanya pas di analisa ini nih saya kumpulin ada banyak ini sih, ada banyak jurnal sama material
gitu ya. Ini ada banyak banget nih. Tapi bisa jadi nggak semuanya itu relevan. Nanti kamu tinggal pilih-pilih aja ya. Nah, biasanya itu yang dipakai ya, atau yang udah pasti sering apa ya, yang mungkin kamu juga tahu gitu ya. Kalau sosial media itu kalau kita ada teks ada caption itu paling gampang tuh pakai sentimen kan. Nah, itu juga bisa tuh. Itu yang paling gampang sentimen gitu. Nanti kamu tinggal jelasin tuh analisanya apa aja ya yang bisa dilakukan gitu. Misalkan ini saya tulis secara global dulu ya. Atau gini deh, cara ininya dari datanya ini deh. Datanya, misalnya ini ya, datanya ada gambar. Ada teks, ada video, apalagi ya? Biasanya ya, teks, video, udah ya. Atau info lainnya ya, metadata lah ibaratnya. Nah, nanti kalau untuk yang apa, yang teks gitu ya, misalkan gitu ya. Nanti yang teks itu, nanti kamu cari tahu tuh teks itu tuh bisa diapain aja analisanya gitu ya. Analisa yang memungkinkan gitu ya. Analisa misalkan apakah itu sentimen misalkan, atau apa lagi ya sentimen ya. Oh itu topik modeling pernah dengar? Topik modeling kan. Yes, gitu ya. Ada sentimen misalkan, terus misalkan topik modeling. Terus apa ya? Dulu kita pernah bikin clustering sih, jadi beda sama topik modeling. Jadi gini, ininya sama dari teks itu kita kelompokin. Tapi kalau topik modeling kan ada caranya sendiri tuh di R kan. Nah kalau clustering nanti ada caranya sendiri, jadi kayak pakai k-means gitu. Di sini di salah satu ini ada sih, di salah satu apa namanya? Ininya ya, ada jurnal tentang tentang clustering pakai topik apa clustering dari teks gitu ya. Gitu. Nanti tinggal lihat aja di sini nih. Gitu ya. Ini kasih nih sentimen gitu ya, bla bla gitu, pokoknya ini ya gitu lah. Nah ini kayak gini nih, topik clustering tapi pakai k-means gitu. Jadi yang biasanya pakai LDA atau pakai apa gitu ya, nah ini dia pakai k-means. Pakai k-means karena kategori semuanya Pergi gitu. Nanti ini ya, feel free kalau ini ya, apa namanya, kalau kamu kepikiran apa gitu ya yang buat teks gitu ya. Soalnya gini, kamu pernah dengar Hugging Face belum? Belum pernah ya? Nah ini mirip nih, kalau si Apify itu buat narik datanya. Kalau Hugging Face itu kumpulan ini sih, jadi kayak apa ya, marketplace buat model-model LLM, Oh, model-model AI gitu. Tapi ini tuh ya yang ini Python sih, tapi kita bisa tarik ke R juga sebenarnya gitu. Ini contoh gitu ya. Jadi kalau nanti ini yang ini gratis sih kalau si Hugging Face ini gitu ya. Kamu tinggal bikin akun aja, sama bikin akun pakai GitHub aja. Nah ini contoh nih. Nah ini nih kalau untuk NLP ya, untuk data text gitu ya. Nah kamu bisa ngelakuin text classification di sini nih. Classification. oh, Gitu. Atau question answering atau zero set classification macam-macam, atau summarization gitu. Nanti ini kamu bisa ini nih, bisa explore gitu ya. Ini kira-kira kita bisa ngelakuin apa dari data text itu gitu ya. Ini contoh yang paling gampang tuh ini sih. Ini contoh ya, ini question answering. Mana ya Indonesia yang kemarin ya? Indo ya. Ini. Bukan ya. Indo. Mana ya? Misalkan
Kemarin ya. Jadi tuh di salah satu ini tuh ini nih ada apa namanya? Bisa bikin sebentar mana ya? Translation. Bisa bikin tanya jawab sih. Tapi saya lupa yang mana ya. Question answering. Oh, atau jangan pakai bahasa Indonesia ya. Biarin aja ya. Coba. Nah, kayak gini nih. Oh, ini malah pangeran ya. Mungkin mesti pakai bahasa Indonesia kali yang tadi ya. Ntar dulu. Mestinya Indo ya. Indo apa yang mana? Indo bird ya? Atau yang ini ya? Wah, korban. Oh, enggak. Kayak lupa deh kemarin yang mana gitu ya. Apa namanya? Nama modelnya gitu ya. Mesti dicek dulu sih. Tapi ini tuh jelas tuh ini ada banyak sih. Ini ada banyak banget apa model. Jadi tadi ya, kalau misalkan kita pengen mengklasifikasikan tadi kayak sentimen segala macam gitu ya. Nah, bisa jadi nanti kamu kalau untuk sentimen itu nggak harus bikin model sendiri. Pakai dari sini aja untuk ngelakuin sentimennya gitu. Atau pengen kasih jadi ada namanya tuh zero shot classification. Itu kalau zero shot classification itu ini kita bikin klasifikasi tanpa harus ngetrain. Itu bisa itu pakai zero shot itu gitu. Jadi nanti kalau untuk yang teks kamu bisa sekalian nih apa namanya ngoprek-ngoprek si Hugging Face ya gitu. Ini saya tambah di sini ya data. Nah, karena itu ini banget sih, itu berguna banget nanti kalau nanti misalkan kamu nanti ada apa pengen analisa gambar gitu ya atau video ya. Nah, ini juga bisa nih. Gitu. Kalau ini free ya berarti Kak? Ini free. Free. Nah, terus ini sih jadi contoh ya tadi ya. Misalkan Indo ya. Coba ya, sebentar. Sampelnya mati semua ya. Nah, kayak gini nih. Tadi ya contoh ya. Ini misalkan ada artikel tentang si Diponegoro gitu ya. Nah, saya pengen ini nih, intinya tuh pengen apa? Pengen cari tahu dia ini kalau diklasifikasiin tuh masuk kemana? Apa masuk ke sejarah, ke Indonesia, apa ke berita gitu. Nah, nanti dia bisa ini tuh langsung. Kan biasanya kan kalau kita bikin klasifikasi kan harus di trend dulu kan. Kalau zero shot nggak harus, langsung gitu. Nanti kalau mau bikin apa namanya sentimen juga sama. Sentimen nanti kamu bisa cek nih di sini. Ini mana yang apa yang paling oke lah intinya lah buat bahasa Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi nanti untuk nanti bagian analisanya gitu ya pas ngopreknya kamu nggak harus bikin model sendiri, ini aja langsung pakai ini aja. Nah untuk sisi apa untuk si Hugging Face ini caranya bisa berbagai macam cara nih. Bisa tadi ya kamu ngelakuinnya di sini jadi kayak tadi saya gitu ya copy paste ke sini gitu ya, atau modelnya ditarik ke lokal komputer. Tapi kalau ditarik ke lokal komputer itu beberapa model akan sangat berat sih. Jadi kalau saran saya sih lakuinnya di sini aja gitu, karena tuh biasanya tuh di tiap model tuh dia udah ngasih tahu ini sih cara pakainya gitu, kita tinggal pakai aja. Gitu ya.
Nah, lanjut ke sini. Tadi untuk yang si teks itu ya. Teks bisa macam-macam nih. Bisa tadi ya. Sentimen, top modeling, clustering. Ini sentimen ya. Termasuk zero shot ya. Atau ini deh, klasifikasi deh. Soalnya beda. Apa lagi ya kalau teks ya. Ini kalau apa saya tulis dulu ya, ada namanya itu summarization ya. Ntar coba dicek ya, memungkinkan nggak kalau dipakai ini ya, summarization ya. Gitu. Oke, ini oke. Itu untuk yang teks. Nah, untuk yang gambar, juga sama nih. Nanti coba dioprek aja. Kira-kira kalau dari gambar tuh apa yang bisa yang bisa dianalisa, gitu ya. Misalkan kalau sekarang tuh udah bisa analisa konteks ya. Dulu sih belum bisa. Sekarang bisa pakai konteks. Jadi kalau satu gambarnya ketahuan dia tuh lagi apa, tentang apa lah intinya gitu. Gitu. Terus tuh dulu ada yang namanya tuh feature ya. Feature atau object detection sih. Feature extraction. Jadi misalkan kalau ada satu gambar nanti kelihatan, oh ini tuh gambar tuh ada apa aja. Objek apa aja? Yes, ada apa aja. Kalau konteks tuh dia cerita dari gambarnya tuh ceritanya apa gitu ya. Nah itu kalau gambar. Nah kalau video sih harusnya sama kayak ini ya, sama kayak yang atas juga nih. Kalau dulu yang pernah saya coba tuh ini sih ke features extraction ya, sama kayak ini nih, atau object detection. Nah, nanti ada tambahannya di sini, ada terkait durasi sih. Jadi si ininya ini, si feature extraction itu, ini nanti bisa ngelihat per durasi ya. Per durasi. Bisa custom gitu Kak untuk durasinya. Nah, kalau yang dulu pernah coba tuh ini, jadi contoh misalnya ini, ada video 30 detik. Iya. Misalkan ada objeknya macam-macam tuh. Itu bentukannya tuh kayak ini, kayak misalkan misalkan ada bunga itu tampil di detik berapa sampai detik berapa gitu. Misalkan orang detik berapa sampai detik berapa, kayak gitu tuh. Gitu. Nanti coba dicek ya, ini bisa atau enggak, memungkinkan atau enggak. Kalau dulu saya ngerjainnya nggak pakai itu sih, pakai Google Vision namanya ya. Ntar saya juga lupa sih. Nah, lagi cari gimana ya, terus ya. Ini contoh ya, ini apa, kalau misalkan yang tadi saya omongin tuh ya, ini beberapa tuh ada di blog saya sih. Ini contoh ya, ini pakai ChatGPT nih, jadi caranya tuh simple tapi manual sih. Jadi si feedsnya Instagram kamu screenshot, terus kamu taruh ya ke ChatGPT. Terus bilang describe about me, nah nanti dia akan jelasin nih bla 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 gitu ya. Gitu. Nanti di sininya nanti tinggal diolah aja si data teksnya. Gitu, misalkan mau di summarize atau diapain gitu ya. Gitu sih. Terus tadi kalau yang foto mana ya? Oh ini itu ya, yang sentimen nih. Ini sentimen juga bisa pakai LLM Hugging Face. Jadi kalau punya data komentar,
Ntar kita bisa pakai ini nih, nama modelnya nih, Indonesia Bird Sentiment Analysis gitu ya. Nanti linknya yang ini, terus nanti bisa ketahuan negatif positif gitu, tanpa kita harus ngetrain lah intinya gitu. Gitu. Apa lagi ya? Ntar. Nah ini contohnya yang ini ya, yang konteks image ya. Jadi kalau misalkan ada image kayak gini, kalau yang namanya tadi ya, feature extraction atau label detection, dia kan cuma ngeliatin doang tuh. Di situ ada apa aja gitu ya, berapa persen. Tapi kalau pakai description nanti bisa ketahuan tuh. Misalkan a group of people wearing costume. Tapi ini zaman dulu ya, ini kan masih jelek nih. Atau yang sekarang ada nggak di sini? Oh nggak ada ya. Ya gitu, pokoknya gitu tuh. Dapat lah itunya apa namanya, konteksnya apa. Gitu. Terus apa lagi ya? Ntar saya yang video nggak saya tulis dulu ya. Kalau analisis buat gambar atau video itu berarti emang harus satu-satu gitu ya Kak? Maksudnya kayak nggak bisa di-generate langsung dalam bentuk udah table gitu atau? Nah itu ya itu bisa aja. Jadi kalau misalkan si model LLM-nya kamu tarik ke lokal, terus kamu kayak apa namanya langsung jalanin gitu ya, terus langsung kamu rapihin pakai R, itu bisa langsung. Oh, bisa. Gitu. Ini contoh kalau semua satu-satu doang sih. Gitu. Gitu ya. Pokoknya nanti ini kamu coba cek aja nanti ya. Ini masing-masing tuh bisa diapain aja. Nah mungkin ada satu lagi yang menarik tuh tentang metadata gitu ya. Metadata tuh ini sih. Metadata tuh definisinya tuh kayak ini sih. Kayak informasi apa ya? Informasi file lah intinya gitu ya. Nah itu tuh mencakup ini sih tadi ya, kayak durasi itu termasuk ke metadata sebenarnya. Durasi, terus kapan dia posting gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini salah satu contohnya ya. Dulu waktu si TikTok itu bisa kita ambil gitu ya, diambil pakai R langsung gitu ya. Nah kita tuh punya campaign namanya Setinggi Bintang di TikTok. Nah itu tuh kemarin tuh mencahin rekornya si TikTok karena kita tembus 2,4 billion views gitu ya. Nah waktu itu kita penasaran caranya kita bisa dapat segitu banyak tuh gimana gitu. Nah ini kita analisa metadatanya nih gitu. Jadi dari pertama kali posting gitu ya, di tanggal berapa gitu ya, di tanggal itu cuma 11 pertama gitu ya, terus berikutnya hari berikutnya 12, terus tiba-tiba di hari berikutnya langsung naik jadi 115. Nah lama-lama turun gitu. Nah dari sini nanti kita bisa analisa tuh, oh pertama kali tuh siapa yang posting gitu ya, terus butuh waktu 65 menit sampai ada orang kedua yang posting, terus butuh waktu 62 menit sampai ada yang post ketiga, berikutnya butuh 40. Nah terus sama lama makin jedanya tuh ya makin singkat tuh gitu ya, sampai nanti nah ini nih jeda 23 post pertama nih. Jadi 23 post pertama tuh mungkin agak lama tuh, tapi setelah itu langsung banyak gitu ya. Ini jumlah post, ini timelinenya ya setelah post pertama gitu. Jadi makin ke belakang tuh makin cepat orang tuh ngepostingnya gitu ya. Terus ini penambahan kumulatif followers gitu ya. Ini juga nih, jadi dari 23 posting pertama tuh ya itu tadi kumulatif followersnya itu dari yang ngepost tuh banyak banget gitu. Itu sih. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Itu analisa metadata sih. Jadi kalau nanti mau dimasukin silakan aja gitu ya. Lebih ke ini sih, kalau kita nyebutnya apa ya, kayak investigasi aja gitu, investigatif lah intinya ya. Investigasi. Nah paling sih gitu ya kira-kira gambarannya. Udah mulai pusing belum? Mungkin Gitu ya? aku mau tanya Kak, aku kan belum pernah nyobain explore yang foto ataupun yang video. Itu kalau misalnya kita udah lakuin analisis itu kita tetap bisa nyari validationnya gitu mas. Kayak misalnya data yang kita ambil tuh atau analisis yang kita gunakan itu benar atau enggak, tepat atau enggak gitu. Untuk
Jadi memang ada ini sih, ada beberapa perbedaan ya. Jadi gini, kalau di kami itu atau kalau di industri gitu ya, di dunia kerja itu di praktisi itu, dia tuh hal-hal kayak validasi sama macam-macam itu tuh nggak terlalu dipakai sih, gitu. Validasi sama reliabilitas itu dihitung kalau kita itu ngerjain project yang menggunakan skala Likert yang sifatnya pernyataan-pernyataan, kayak tesnya psikologi lah ya. Seberapa setuju nih terhadap pernyataan ini, nah itu biasanya baru kita itu tuh. Tapi kalau kayak gini, ini kan intinya kan kita ini ya, apa sih namanya? Udah kayak hypothesis testing kan seninya kan, gitu ya. Ya, ini gitu-gitu kita nggak ini sih. Berarti memang pakai asumsi ya? Asumsi ya, data yang kita pakai udah benar-benar ini kan, benar-benar itu. Maksudnya emang real kan, gitu. Dan itu langsung kita ambil dari first hand gitu, maksudnya. Gitu sih. Sama nanti mungkin kan kalau untuk progres untuk yang ekspor data itu nanti aku present itu kayak gimana Kak? Maksudnya apa yang harus aku sampaikan tentang si ekspor datanya, apakah aku memperlihatkan nanti data-data apa saja yang aku ambil atau gimana? Nah nanti di ending 1,5 bulan, saya ingin cerita yang ending 1,5 bulan dulu ya. Yang 1,5 bulan itu nanti kamu jelasin semua jalur ini nih, alur ini kamu jelasin lagi gitu ya. Kenapa, mungkin latar belakangnya dulu gitu ya, kenapa social media listening itu diperlukan gitu ya, kenapa? Nah nanti kamu bisa cari tuh data sekunder. Perlu kenapa? Karena user Instagram kita terbesar kedua di dunia gitu misalkan, atau user TikTok kita terbesar sedunia gitu, jadi itu penting untuk dilihat misalkan gitu ya. Atau misalnya kamu dapat artikel atau jurnal yang menyatakan bahwa misalkan kalau yang terjadi di sosial media itu juga menggambarkan kondisi yang di real gitu, yang kayak gitu tuh. Jadi ada penghubungnya dulu. Nanti kalau udah dapat itu, nah berarti kita udah dapat kan pentingnya untuk kita mendengar atau melihat di sosial media. Nah, baru berikutnya tentang gimana cara ngambilnya, gitu kan. Nah, nanti cara ngambilnya kamu jelasin tuh. Kita pakai Apify. Apify punya plus minusnya kayak gini. Nah, yang bisa diambil tuh apa aja? Apa namanya? Sosial medianya. Misalkan TikTok bisa, Instagram bisa, X bisa, Facebook bisa, bla 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 bisa. Nah, nanti kamu fokus di Instagram sama di TikTok. Nah untuk TikTok itu nanti atau masing-masing Instagram itu nanti kamu cari tahu tuh, Instagram bisa ngambil A, B, C, D. Kalau A pakai ini, kalau B pakai ini, kalau C pakai ini, gitu. Kalau mau tambahin biayanya per ngambil juga boleh, itu bagus sih, gitu. Jadi yang 1,5 bulan pertama tuh intinya tuh kayak ngasih tahu ke kita cara best practice untuk ngambilnya gimana, gitu ya. Terus nanti data yang diambil tuh apa aja. Sama nanti itu kira-kira analisanya apa. Nah itu kan endingnya di 1,5 bulan tuh. Nah nanti kalau diambil progresnya mingguan, nah berarti ini tuh udah mulai coba dipecah-pecah aja. Misalkan minggu 1 kamu jelasin nih si Apify itu apa, ya kan? Apify itu apa macam-macam. Terus misalkan minggu 2 kamu udah mau nyobain tuh, minggu kedua kita beralih ke Instagram, tapi mungkin nggak harus semua harus semua aktornya ya. Misalkan Instagram saya nyobain yang aktornya ABCD misalkan, atau misalnya gini deh, misalkan dilihat nih, Instagram tuh bisa ada, misalkan Instagram ada banyak tuh aktornya nanti kan, aktornya ada banyak, misalkan anggap ada 20 gitu ya. Nah ini kayak gini nih, ini ada 73 kan, ada 73 actors kan. Nah itu mungkin kamu bisa pilihin tuh, kan nggak semuanya kita bisa pakai juga kan, atau nggak semuanya kita butuhkan, atau bahkan jangan-jangan ada yang double tuh, ada yang irisan lah intinya antara satu aktor sama aktor yang lain. Nah dari ini kamu pilihin aja, anggaplah misalkan ada 5 atau ada 7 atau berapa gitu ya, yang mau kamu kulik lebih lanjut gitu ya. Misalkan aktor ini kita bisa dapat apa aja, ini kita bisa dapat apa aja, ini dapat apa aja gitu sih. Nanti baru minggu kedua misalkan kita ngomongin TikTok gitu misalkan. Nah nanti kalau ini tuh di minggu-minggu awal kamu jelasin si Apify, cara ngambil data segala macam gitu ya, udah dapet. Nah baru pas minggu berikutnya baru kita ngomongin tentang analisanya. Nah untuk analisanya, nah itu bisa tadi ya, bisa langsung lompat ke sini, atau tadi kamu bisa bedah ini dulu dari sekian banyak yang ada di sini gitu ya. Nah itu kamu pilihin aja mana yang paling itu. Ada satu lagi ya yang belum saya kelupaan ya. Si metadata ya, SNA ya. Tapi ini saya nggak ini ya, yang ini saya nggak net analisis. Ini mungkin ini paling susah karena kan kamu statistik kan. Nah ini tuh bisa matematik nih, karena orang yang ngajarin itu anak-anak matematik nih.
Nah, jadi ini Itu opsi tambahan. ya ini yang ini opsi tambahan aja gitu ya. Jadi intinya bisa nggak sih saya dapetin misalnya gini, Lenny follow siapa aja. Misalkan Lenny juga follow saya. Nah, saya follow Lenny. Nah, maksudnya gini, jadi kayak bikin jejaring itu loh. Bikin jejaring siapa follow siapa, follow siapa follow siapa. Nah, ini tuh buat ngukur siapa sih orang yang di tengah-tengah tuh siapa. Oh, Gitu. Itu opsi tambahan. Itu opsi tambahan ya. Jadi intinya kalau kamu bisa dapetin info siapa follow siapa follow siapa, nah itu bagus sih. Itu bagus sih. Nggak harus sampai SMA juga nggak apa-apa. Kemarin apa namanya ya? Oh ini nih. Nah contoh kayak gini nih misalkan nih, siapa follow siapa gitu ya. Nah nanti kita bisa ngukur ininya. Siapa yang di pusatnya? Iya, siapa yang ada di pusatnya, sektornya siapa. Gitu. Itu kegunaannya macam-macam sih. Jadi kalau misalkan kita mau meng-hire KOL, ya kita nggak harus, jangan-jangan ya, kita nggak harus hire Raffi Ahmad misalkan yang punya jutaan follower. Kita cukup ambil followernya cuma 100 saja, tapi unik gitu maksudnya. Nggak saling irisan. Gitu ya. Ntar ini tulisan-tulisannya saya cantumin juga ya di sininya nanti ya. Paling itu nanti sampai pokoknya ini gitu ya. Pokoknya satu bulan pertama tuh sampai kira-kira tuh analisanya seperti inilah gitu ya. Yang bisa dilakukan tuh seperti ini. Gitu sih kira-kira. kalau misalnya boleh di apa ya Kak, dikasih durasi untuk present apa ya, progresnya itu berapa? Nah, kalau progres mingguan itu cuma 30 menit. Oh, 30. 30 menit termasuk tanya jawab. Tapi nanti kalau untuk yang 1,5 bulan sebenarnya tuh gini, tidak ada presentasi 1,5 bulan sih, yang ada itu presentasi akhir. Nanti 1,5 bulan tuh kamu tadi presentasinya ke internal market research aja, ke tim riset aja, gitu. Kalau presentasi akhir? Akhir cuma setengah jam juga sih, cuma setengah jam juga. Tapi jadi gini, presentasi akhir itu kan dibutuhkan buat Irma ngasih nilai kamu kan, gitu. Tapi kalau untuk project nanti di 1,5 bulan buat presentasi akhir, kamu nanti akan present ke tim riset aja, kayak saya, Amel gitu, dan nanti ada beberapa tim yang lain sih. Ya itu sih nyantai aja, ya paling ya kita set waktu mungkin 1,5 jam gitu, tapi mungkin ya 1 jam juga cukup sih. Kalau misalnya tiap minggu itu berarti aku tetap presentasi kan? Iya. Presentasi. Nanti di presentasi progres itu nanti ada saya, ada Eleni, ada Amel gitu. Kecil sih timnya, tapi kalau yang kalau nanti yang 1,5 bulan tim rame-rame aja. Nggak usah jadi beban ya, santai-santai aja kita mah. Tenang aja gitu. Direkam tadi. Iya, rekam. Jadi nanti kalau misalkan kalau bingung nanti ini aja ya, langsung tanya aja ya. Oh ini bingung ini gitu. Ini sih gitu. Jadi ya kira-kira sih kayak gitulah. Si Epify sama si Hugging Face ya. Gitu. Sentimen ya. Ini lagi naik turun ini si Hugging Face ini. Soalnya kamu nggak harus bikin model sendiri, tinggal pakai aja. Enak ya, sekarang tuh udah ada wadahnya itu Udah, untuk iya. nyari-nyari, nggak Iya. usah bingung sendiri. Nggak usah bikin sendiri. Kalau di Epify itu bisa X juga Kak? Bisa ya? Tanpa API-nya itu? Ya. So saya bisa deh. Soalnya kalau dulu kan bikin API Twitter kan agak susah ya. Kemarin kan coba terakhir itu kan dibatasin kan sama Iya, Elon Musk. Iya. gitu. Nanti kalau kamu ada kalau ada kayak semacam demografi penggunanya juga bisa ya, kan gini, dimasukin di latar belakang ya. Misalkan Instagram itu tuh lebih ke anak muda misalkan sama TikTok gitu ya. Kalau X itu lebih ke orang-orang yang menjurus ngomongin politik segala macam gitu. Kayak gitu. Facebook misalkan yang mana gitu. Kalau punya data-data itu ya, informasi itu ya. Itu buat buat ngasih gambaran aja, background bahwa kita memang mentargetkan Instagram sama TikTok itu karena memang itu lebih relevan lah buat Nutrifood, terutama Hello Teen misalkan gitu. Sebenarnya dulu Twitter tuh yang paling gampang kan diambil data, terus berubah jadi X ya. Banyakan politik.
minta file ini Kak untuk yang background. Oh boleh. Ntar saya taruh dulu. Ntar saya taruh di ini aja, taruh di mana namanya, taruh di sini nanti. Oh ya. Nanti ada di bagian readme-nya lah, gitu. Ntar ada ada gambarnya. Rekamannya juga. Saya taruh di YouTube. Dapat 2 viewer. Oh ya Kak, kemarin kan pas online sama Kak Irma itu Febrio itu kan nanya tentang ChatGPT ya ke Kak Irma. Terus Kak Irma bilangnya memang kalau dibutuhkan aja gitu bisa mengajukan, tapi memang harus ada alasan detail kan misi untuk apanya gitu. Terus ini Febrio tuh nanya lagi itu kalau untuk ChatGPT gimana katanya. Langsung aja ke Kak Irma gitu. Irma yang punya Irma. Oh oke. Gitu. Langsung aja. Febrio itu tempatnya di Ciawi ya? Ciawi ya, sama Kak Teguh. Teguh ya? Iya. Nggak usah nanya ke Irma, nanya ke Teguh aja, Teguh punya kok. Oh oke. Langsung tanya Teguh aja, Teguh punya kok. Waktu itu dia nge-build apa soalnya? Iya. Soalnya di MCB batch ke-5 itu Teguh nge-build apa pakai ChatGPT. Yang turbo macam berapa gitu ya. Kalau kita nggak pakai sih. Gitu. Ntar nih saya kirimin ininya nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin aku seminggu pertama ini nyelesain dulu yang POK ya. Iya, selesaiin dulu aja. Gitu. Soalnya saya kan nggak tahu tuh POK sampai kapan ya. Gitu. Sebenarnya kemarin udah closing sih, tinggal yang modul-modul di Nutrify. Oh ya, itu diselesain dulu aja. Itu soalnya tuh ngaruh ke ini sih. Ngaruh ke administrasinya mungkin ya. Gitu. Siola itu emang. Itulah. Yesus. Oke, kalau nggak ada paling itu.